Ya, pemirsa, Anda kembali dalam IDX Second Session dan dalam segmen ini pemirsa kami akan menampilkan bincang emiten. Namun sebelumnya kami sampaikan informasi emitennya ya, di mana emiten perkebunan PT Astra Agrolestari Tbk AALI optimistis pertumbuhan kinerja dapat bertahan pada tahun 2021 ini, melanjutkan pencapaian di 2020. AALI bahkan berharap harga CPO akan berada di level yang kondusif dan mendukung profitabilitas dan pertumbuhan usaha. Dikutip dari berbagai sumber, SVP Communication and Public Affairs PT Astra Agrolestari Tbk atau AALI, Tovan Mahdi mengatakan kinerja keuangan perseroan tahun lalu berhasil didukung kenaikan harga jual rata-rata minyak sawit mentah atau CPO. AALI mencatat harga jual rata-rata CPO perseroan naik 27,8% pada 2020 di kisaran 8.548 per kilogram dibandingkan dengan harga jual 2019 sebesar 6.689 per kilogram. Kendati harga CPO global sempat mengalami penurunan cukup signifikan pada paruh pertama 2020, tetapi berhasil kembali membaik sejak Juli 2020. Selain itu di pasar global harga CPO telah naik hingga 27,95% pada tahun lalu. Meski mengalami fluktuasi harga CPO masih berada di level atas hingga saat ini, AALI mengaku siap pada harga berapapun namun tetap berharap harga CPO akan berada pada level yang kondusif dan mendukung profitabilitas dan pertumbuhan usaha. Berdasarkan laporan keuangan perseroan, AALI membukukan laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik perusahaan sebesar 833,09 miliar rupiah pada 2020. Realisasi tersebut tumbuh 294,61% dibandingkan dengan perolehan laba 2019 yang hanya sebesar 211,1 miliar rupiah. Kenaikan laba tersebut didukung pertumbuhan pendapatan menjadi 18,8 triliun rupiah, tumbuh 7,76% daripada pendapatan 2019 sebesar 17,45 triliun rupiah. Dari berbagai sumber IDX Channel. Dan pemirsa, untuk membahas mengenai optimisme dari emiten yaitu kali ini adalah Astra Agrolestari, kami akan berbincang bersama dengan corporate sekretarinya yaitu Bapak Mario Gultom. Selamat sore Pak Mario, apa kabar? Selamat sore, kabar baik. Kabar yang baik, terima kasih banyak untuk waktunya pada sore hari ini berbincang bersama dengan IDX Channel. Iya, sejumlah emiten perkebunan pemirsa pasti sudah melihat juga begitu ya kinerjanya di tahun 2020 di tengah pandemi ini masih bisa memanen laba cukup tebal. Nah, pencapaian dari PT Astra Agrolestari sendiri boleh direview lagi sedikit Pak, di tahun 2020 setebal apa kinerjanya Pak? Ya, baik. Memang tahun 2020 ini ya hampir semua perusahaan perkebunan kelapa sawit mendapatkan berkah harga yang cukup bagus dibandingkan dengan tahun sebelumnya ya. Hal ini tentu juga akan menaikkan performance atau laba yang cukup signifikan bagi perusahaan-perusahaan perkebunan. Begitu juga dengan Astra Agrolestari cukup naik cukup signifikan membuat laba yang cukup tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu mencapai 833 miliar atau naik hampir 235% dari tahun sebelumnya, gitu Prisa. Oke, jadi AALI ini ataupun sektor perkebunan adalah salah satu perusahaan emiten yang diuntungkan meskipun terjadi pandemi kinerjanya mampu naik bahkan di atas 200% ya Pak ya? Betul. Pak Mario, apakah yang menjadi faktor utama ini terkait dengan harga komoditasnya atau ada hal lainnya? Bisa diulang, Prita? Pak Mario, bisa dengar suara saya dengan jelas? Suaranya kurang jelas. Oke, faktor Pak, faktor yang menjadi pendorong utama. Sebentar. Baik. Sebentar. Ya, kita masih mencoba untuk berbincang live bersama dengan Pak Mario, pemirsa. Beliau ini adalah corporate secretary dari AALI. Baik, sudah jelas. Sudah jelas ya Pak ya. Faktor pendorong utama kinerja laba dari AALI di tahun 2020 lalu membaik ini memang sebagian besar karena faktor dari harga komoditasnya ya Pak ya, atau ada hal lain? Betul. Jadi pendorong utama performance Astra di tahun 2020 itu memang tidak bisa dipungkiri bahwa pendorong utama itu adalah harga yang cukup naik signifikan
baik untuk CPO dan turunannya maupun untuk produksi kernel dan harga kernel dan turunannya. Nah, di samping itu kami juga di samping mengandalkan harga, kami juga melakukan efisiensi di beberapa atas biaya-biaya perusahaan, di mana kami hanya mendanai pengeluaran yang berhubungan dengan produktivitas operasional saja. Jadi di luar kami selektif sekali. Oke. Hal lainnya adalah dalam pandemi tahun lalu yang kami mulai Maret, itu kami juga melakukan protokol COVID-19 yang cukup ketat semua kebun kami, sehingga untuk menghindari terpapar virus COVID-19 dengan melakukan lockdown di semua area kebun, dan dengan cara begitu kami itu mewajibkan PCR atau karantina bagi semua tamu yang akan memasuki area kebun. Terus yang kedua adalah kantor pusat sendiri kami melakukan work from home bagi hampir 85% karyawan. Jadi praktis yang masuk kira-kira adalah 15% dari total karyawan kita. Dan setiap hari Senin semua karyawan yang akan masuk selama minggu ke depannya itu selalu dilakukan tes COVID atau berupa tes antigen. Dan yang terakhir, itu yang menguntungkan kami tahun pandemi ini dengan keterbatasan mobilitas karyawan. Akta Agro sudah mengintegrasikan beberapa aplikasi digital dalam operasional perusahaan yang memungkinkan kami untuk memonitori, mengevaluasi, dan mengambil keputusan secara cepat, jarak jauh, baik untuk proses panen, angkut, dan olah, perawatan dan kebun, serta infrastruktur kita. Begitu, Prisa. Banyak faktor ya, dan juga efisiensi yang dilakukan tentunya dari AALI sendiri. Pak Mario, seandainya tidak ada pandemi di tahun 2020, apakah kinerja dari AALI kemungkinan akan jauh lebih baik? Atau memang justru karena ada pandemi mungkin permintaan dari harga CPO mengalami peningkatan? Atau seperti apa? Kita beranggapan bahwa nggak ada pandemi di tahun 2020 normal seperti 2019. Baik. Jadi kalau kita lihat dari historikalnya dari mulai akhir tahun 2019, harga itu sudah mulai naik sampai dengan bulan Februari itu harga cukup tinggi ya. Nah, itu dimulai bulan Maret dengan adanya isu pandemik dari Wuhan itu akan berefek cukup signifikan karena beberapa negara seperti China sama India itu melakukan lockdown. Jadi mulai bulan Maret sampai dengan Juni, harga itu otomatis mulai turun dan sampai drop sampai ke level terendah. Nah, pada bulan semester 2, sebenarnya market itu berharap bahwa produksi akan mulai menaik ya. Dan semester 2 juga awal semester 2, lockdown sudah mulai dibuka di beberapa negara. Tapi kenyataannya tidak ada peak crop, sehingga di semester 2, mulai semester 2 sampai dengan akhir tahun, harga tetap meningkat. Dan hingga saat ini harga masih tetap di atas 9.000. Begitu, Prita. Masih cukup bertahan di atas Rp9.000 ya, Pak ya? Iya. Kalau dibandingkan dengan 2019, Pak, kenaikannya kira-kira berapa persen? Harga dari komoditasnya? Kalau dibanding dengan 2019, harga CPO kami itu harga buku ya, itu berkisar 27,8%, di mana tahun 2019 itu harga itu rata-rata panjang tahun adalah Rp6.689 per kilogram. Tapi tahun 2020 kami bisa mencapai Rp8.545 per kilogram CPO, gitu Prisa. Oke. Kalau memasuki tahun 2021 ini, seberapa jauh pihak dari AALI memandang akan mungkin kinerjanya jauh lebih baik atau justru akan konsolidasi, Pak? Kalau kami melihat ya di tahun 2021 ini ya, memang beberapa asumsi bisa terjadi ya. Asumsi pertama, kalau nanti produksi akan tetap seperti ini, tentunya harga akan bisa stabil ya, dan pemerintah akan tetap melakukan komit terhadap produksi B30 ya. Oke. Tapi ya andainya nanti semester 2 itu peak crop, ya biasanya itu harga juga akan mulai turun begitu, Prisa. Baik.
Sudah kita bahas tadi ya bahwa AALI ini adalah mencetak pertumbuhan laba paling agresif yaitu hingga 200%-an secara year on year. Dan strategi apa yang dilakukan sudah disampaikan oleh Pak Mario. Tetapi meskipun mencatatkan peningkatan laba bersih yang fantastis nih Pak ya, kami mencatat volume produksi CPO 2020 turun 13,6% dibandingkan dengan produksi 2019 1,65 juta ton dan penurunan volume TBS-nya yang diproses sebesar 11,7%. Apa yang menyebabkan kondisi ini Pak? Ya, memang secara nasional maupun termasuk Malaysia juga mengalami penurunan. Itu yang mengakibatkan terutama harga itu bertengger di posisi yang cukup tinggi ya. Yang menurut catatan kami, baik produksi inti, produksi plasma maupun produksi pembelian buah dari pihak ketiga juga mengalami penurunan yang cukup signifikan. Nah, kalau pengamatan kami sebenarnya disebabkan dari mulai akhir tahun 2019 sampai awal tahun 2020 itu terjadi kering yang cukup panjang sehingga mengakibatkan produksi di tahun 2020 itu mengalami penurunan begitu. Baik, nah untuk alasan di tahun 2021 ini sendiri Pak Mario kira-kira apa yang akan membuat permintaan dari CPO ini mengalami peningkatan yang juga akan mendongkrak dari sisi harga? Kalau kita ya berarti ya ini pemerintah masih komit terhadap untuk permintaan B30 sebesar 39,2 juta ton tahun ini ya. Kami merasakan bahwa ini dampaknya cukup signifikan untuk menjaga kebutuhan permintaan atas CPO itu sendiri. Jadi mestinya dengan pemerintah komit terhadap pemakaian biodiesel, mestinya harga nggak akan jatuh jauh gitu ya. Jadi harga akan bisa di-retain, jangan cukup bagus lah mestinya. Tapi seandainya kalau misalnya nanti terjadi pre-crop, ya kemungkinan juga mungkin akan turun juga harganya begitu Prisa. Oke. Ini kan memang bisa dikatakan masih di kuartal 1 2021 masih bisa terjadi perubahan-perubahan penyesuaian begitu ya. Tapi paling tidak sejauh ini dengan melihat potensi pemulihan ekonomi yang ada, kemudian juga sejumlah sentimen misalnya vaksinasi, target dari volume produksi maupun juga penjualan dari AALI sendiri Pak, apakah sudah ditargetkan lebih tinggi dibandingkan 2020 atau bagaimana? Kalau kami di tahun 2021 itu targetnya itu hampir sama dengan produksi tahun 2020 aja. Mengapa hampir sama Pak? Apakah dari AALI tidak terlalu optimistis 2021 ini atau gimana Pak? Ya, karena pengalaman dari 2 tahun lalu, dari tahun 2019, 2020 ya, kami tahun 2020 mestinya kan produksi jika dianggap naik ya, akan naik. Tapi ternyata kenyataannya juga nggak bisa naik juga. Jadi kami berkaca daripada pengalaman itu, kami tidak terlalu berani untuk mengatakan bahwa produksi itu akan naik tinggi gitu. Baik, lebih baik di atas ekspektasi daripada kita bikin ekspektasi tinggi tapi di bawah ya Pak ya? Iya. Oke, kemudian Pak, kalau dari supply AALI sendiri ini memang lebih banyak karena Bapak tadi menyinggung mengenai biodiesel gitu ya, lebih banyak domestik porsinya berapa persen atau justru ekspor Pak? Iya, sebenarnya kami tidak pernah menargetkan hasil produksi kami akan dijual ekspor atau dijual lokal gitu ya Prisa ya. Tapi kami itu hanya oportunistik saja. Dan sepertinya seperti tiap hari kan selalu melakukan tender ya, dan melihat harga di pasar luar negeri. Seandainya pada hari itu harga lokal lebih bagus daripada ekspor, tentunya kami akan melakukan harga jual di lokal. Tapi sebaliknya juga terjadi, kalau harga ekspor lebih bagus, kami akan jual ekspor juga. Nah, pada tahun 2020 kemarin, kebetulan porsi ekspor Astra Agro itu sebesar 55% dari total revenue perseroan. Baik. Gitu. Apa yang akan menjadi fokus dari AALI di tahun 2021 kalau begitu, Pak? Untuk tahun 2021 ini kami masih tetap ya sama dengan tahun 2020. Pertama-tama adalah bahwa ini mengenai COVID ya, mengenai COVID kami tetap fokus supaya penyebaran COVID tidak masuk ke dalam operasional kami sehingga tidak mengganggu operasional. Terus
Habis itu kami akan tetap fokus terhadap efisiensi untuk peningkatan aktivitas karyawan maupun perusahaan, sehingga mengakibatkan kami bisa berproduksi dengan cost yang cukup efisien, begitu. Berarti cukup konsisten ya Pak ya, strateginya masih Iya. sama dengan tahun 2020 tapi mungkin lebih ditingkatkan lagi dari efisiensi Iya. dan juga fokus terhadap penanganan pandemi Pak ya. Betul, Prita. Nah, ada informasi menarik nih Pak, artikel yang mengatakan bahwa terkait dengan kebijakan ekspor CPO ke Swiss yang bebas bea masuk. Apakah juga Ali akan memanfaatkan peluang tersebut? Ya, kami memang kalau dilihat peluang dengan Swiss kan sebenarnya konsumsinya tidak terlalu besar ya. Kalau kita lihat negara kan cukup kecil. Tapi efek politisnya mestinya ini cukup berdampak besar terhadap ekspor CPO, minimal terhadap sentimen daripada minyak kelapa sawit itu sendiri di Eropa. Dan kami berharap di samping daripada Swiss, kami berharap juga negara-negara Eropa lainnya juga melakukan yang sama terhadap produk CPO gitu. Adakah mungkin concern lain Pak agar bisa CPO Indonesia ini disandingkan dengan produk-produk luar negeri, karena kan kita tahu banyak juga yang menjadi saingannya ya, misalnya minyak yang lain dari Amerika misalnya begitu ya. Mungkin dari produk turunannya ada potensi ke sana tidak Pak, hilirisasi dari CPO? Ya, kami selalu melihat ya peluang-peluang apakah masuk ke downstream kembali. Kami baru sampai produk refinery ya. Jadi untuk turunannya lagi kami belum masuk. Tapi kami selalu melihat opportunistik. Kalau misalnya memang kami evaluasi bahwa nanti masuk ke lebih dalam lagi ke bawah, kami mungkin akan masuk. Tapi sampai sejauh ini kami belum berani masuk karena kami belum melihat peluang yang cukup bagus untuk masuk ke dalam lebih ke downstream lagi begitu. Oke. Banyak kan sering yang berkomentar nih Pak mengenai kita kan adalah penghasil CPO terbesar di dunia, begitu sama seperti Malaysia. Banyak selalu yang menggaungkan ayo dong hilirisasi. Nah, mumpung kita bersama dengan pelaku usahanya langsung, Pak Mario tadi menjelaskan bahwa memang bagi pengusaha khususnya Ali sendiri merasa itu belum menarik. Di sisi mana biasanya Pak dari segi kacamata Anda bahwa kalau kita ke hilirisasi memang tidak selalu menarik gitu? Ya, boleh kalau dari evaluasi kami selama ini ya, kalau masuk ke downstream yang lebih jauh ya, itu kan konsumennya itu kan sangat limited sebenarnya, hanya beberapa perusahaan besar. Dan supply di sana juga sudah cukup banyak ya, Prita. Jadi kami juga melihat market juga, kalau memang supply-nya cukup banyak di sana, tentu kami juga mulai berhitung untuk masuk ke dalam begitu, Prisa. Oke, jadi saat ini kalau dari produksi Ali lebih banyak ke biodiesel ya Pak ya? Kami tidak memproduksi biodiesel tentunya, Prisa. Ya, Kami artinya hanya memproduksi TPO dan refinery untuk olein aja sama untuk minyak goreng aja. baik. Nah, Ya. ke depan nih Pak Mario, apa sih harapan dari pelaku industri perkebunan kelapa sawit terhadap fluktuasi harga CPO dan juga mungkin dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang bisa membuat market CPO tanah air jadi lebih meningkat lagi? Ya, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang tetap mempertahankan produksi bauran B30 ya. Karena kami memandang bahwa produksi bauran B30 yang dipertahankan oleh pemerintah itu akan menopang harga cukup bagus dengan meningkatnya permintaan CPO di dalam negeri, yaitu tahun 2021 ini kira-kira 9,2 juta ton untuk B30. Oke. Dan yang kedua adalah kami masih tetap berharap bahwa pelaku industri kelapa sawit bersama-sama dengan pemerintah tetap bersama-sama untuk melawan kampanye negatif, kampanye hitam produksi kelapa sawit di komunitas internasional oleh LSM internasional. Jadi kita itu harus tetap bersatu untuk menangkal kampanye hitam produksi kelapa sawit nasional itu di luar negeri. Itu harapan saya, Prita. Amin Pak Mario. Kalau pandemi saja bisa dilalui oleh Ali dengan ciamik gitu ya, kita berharap dengan
proyeksi pemulihan ekonomi ke depan yang lebih baik lagi, kinerja dari AALI bisa lebih meningkat lagi dan memberikan kontribusi yang signifikan untuk perkembangan ekonomi tanah air ya Pak ya. Sukses selalu untuk Kak Ali dan sehat selalu untuk Pak Mario. Terima kasih atas sharing informasinya. Sampai berjumpa kembali Pak. Terima kasih Prisa. Selamat sore. Selamat sore. Iya, demikian perbincangan pemirsa bersama Corporate Secretary PT Astra Agro Lestari, Bapak Mario Gultom dalam bincang emiten di IDX Second Session kali ini. Dan kami akan kembali pemirsa berbincang nih bersama dengan analis rekomendasinya seperti apa setelah melihat market turun di bawah posisi 6.000 usai pariwara berikut.